jangan minum sup itu, jangan minum sup itu. Dan suaminya pun yang kayak, kenapa aku nggak boleh minum sup ini, emang di dalamnya ada apa? Si istri ini pun yang kayak, nggak ada apa-apa. Tapi si suaminya tuh tau lah kayak kan, udah marah dan juga udah curiga, langsung welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas semuanya tentang racun. Terutama seorang perempuan yang sangat sukses dalam membuat racun sampai dia berhasil membunuh sebanyak 600 orang. Dan ini semua terjadi di abad ke-17. Bisa dibilang dia adalah pembunuh berantai yang memakan paling banyak korban. Dan yang hebatnya sampai hari ini kita tidak bisa mengetahui identitas asli perempuan ini. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, make sure to keep on watching. Giulia Tofana lahir di awal abad ke-17 di Palermo, Italia. Tampaknya dari kecil dia sangat suka dengan obat-obatan karena setiap harinya dia bakal pergi ke apotek di dekat rumah dan dia bakal ngobrol dengan apoteker. Dia bakal belajar tentang ini tuh obat apa, ini tuh isinya gimana, bagaimana cara buatnya. Jadi dari kecil dia tuh sudah sangat suka dengan yang namanya obat-obatan. Nah, pada saat Giulia beranjak dewasa, dia menjadi perempuan yang sangat cantik dan juga sangat pintar dalam meracik obat-obatan. Dia juga mulai meracik obat-obatan yang dinamakan Aqua Tofana. Nah, apa itu Aqua Tofana? Aqua Tofana adalah semacam racun yang dibuat dari arsenik, timah, dan belladonna. Apa itu belladonna? Jadi belladonna ini adalah semacam berry gitu ya, adalah semacam buah-buahan yang kalau misalnya kamu teteskan ke dalam mata kamu, maka mata pupil kamu yang bagian hitam itu bakal kelihatan jadi belok. Jadi di abad ke-17 itu kan belum ada yang namanya contact lens ya, yang bikin mata kamu jadi gede. Jadi perempuan di zaman tersebut tuh bakal teteskan belladonna berry juice ini ke mata mereka dan mereka bakal kelihatan kayak seperti ini gitu loh. Kayak matanya tuh kayak belok banget. Dan di abad ke-17 itu kalau misalnya kamu memiliki pupil mata yang gede, kamu akan dianggap sebagai wanita yang cantik gitu ya. Jadi sama banget ya seperti di tahun 2020 ini, dimana banyak banget cewek-cewek yang memakai kontak lens yang bikin mata kita jadi kelihatan lebih gede. Sama juga di abad ke-17 trennya itu sama. Lalu apa kegunaan arsenik dan timah? Jadi arsenik dan timah ini biasanya dicampurkan ke dalam powder gitu ya. Dan kalau misalnya kamu usapkan campuran itu ke tubuh kamu, maka kulit kamu tuh bakal jadi putih seperti layaknya kalau misalnya kamu suntik vitamin C. Jadi dari dulu itu tampaknya tren kecantikan wanita itu sangat mirip dengan tren kecantikan wanita zaman sekarang. Anyway, mungkin kamu bakal tanya, nah apa kegunaan dari Aqua Tofana ini dan kenapa si Giulia membuat racikan racun tersebut dan dijual kepada masyarakat di Italia gitu ya? Nah, jawabannya adalah karena di abad ke-17 pada saat itu wanita kan tidak dibolehkan belajar. Wanita itu juga tidak dibolehkan bisa membaca ya. Jadi begitu kamu lahir, kamu itu udah dibesarkan untuk menjadi istri orang. Jadi biasanya itu wanita-wanita di zaman tersebut itu tidak berpendidikan. Mereka itu sering banget yang namanya dicomblangin dan mereka tuh langsung kayak dinikahin gitu loh, kayak arranged marriage gitu. Jadi mereka tidak memiliki hak untuk memilih mereka tuh pengen menikah dengan siapa. Jadi kalau misalnya kamu itu berjalani di ladang ya, tiba-tiba ada seorang raja atau pangeran yang melihat kamu dan merasa kamu itu cantik ya, mereka bakal kasih uang ke orang tua kamu dan mereka bakal ambil kamu sebagai istri gitu loh, meskipun kamu nggak mau atau kamu sudah punya pacar, mereka tuh tidak peduli. Dan ini bukan hanya terjadi kepada wanita-wanita yang miskin ya, tapi ini juga sama halnya dengan wanita-wanita keluarga bangsawan. Jadi meskipun ayah ibu kamu adalah orang yang tajir, kamu akhirnya tuh juga bakal nikah dengan orang yang tidak kamu pilih gitu loh. Dan mungkin nggak ada salahnya sih ya, banyak sekali pasangan sekarang yang juga sama gitu loh, mereka itu dinikahin karena orang tua mereka mencomblangin mereka. Terutama di India masih banyak sekali keluarga-keluarga yang mencomblangi kedua anak mereka karena mereka berasal dari kasta yang sama. Mereka memiliki hidup yang bahagia gitu loh. Tapi di abad ke-17 ini, kalau kamu sudah menikah dengan laki-laki, kamu tuh bakal dipukul gitu loh. Dan KDRT di zaman tersebut adalah hal yang sangat biasa. Jadi kalau misalnya kamu sudah menikah dengan seseorang, kamu tuh
harus expect mereka tuh bakal pukulin kamu, mereka tuh bakal menyiksa kamu itu nggak boleh belajar musik, kamu tuh nggak boleh belajar menulis atau menjadi cewek yang berkarir, yang pintar gitu ya. Sama sekali kamu nggak boleh lagi melakukan hal yang kamu suka gitu loh, dan kamu harus dengerin apa kata suami kamu. Jadi banyak sekali wanita-wanita tersebut yang menjadi korban KDRT dan mereka sangat tidak bahagia di pernikahan tersebut. Dan juga banyak sekali yang bangsawan-bangsawan ya yang sudah tua, misalnya dia tuh udah umur 60 tahun dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang menurutnya cantik yang baru berumur 18 tahun. Ya udah, dia kayak nikahin aja gitu. Yang penting kan saya sudah bayarin orang tua kamu uang, ya udah kamu sekarang jadi istri saya. Inilah yang menginspirasi Julia untuk membuat racun ini, karena racun ini berguna untuk membunuh ataupun melenyapkan suami-suami tersebut. Jadi kebanyakan customer dari Julia ini adalah wanita-wanita yang tidak bahagia di dalam pernikahan mereka. Mereka ingin suami mereka itu meninggal agar mereka memiliki kebebasan dalam hidup dan mereka juga bisa berkarya, juga mereka bisa mendapatkan uang warisan. Aku bakal ceritain bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan uang warisan. Tapi yang pastinya customer si Julia ini kebanyakan adalah wanita-wanita ya. Ada juga laki-laki tapi kebanyakan wanita. Nah, bagaimana cara Julia menjual Aqua Tofana ini? Jadi basically si Julia ini juga adalah seseorang yang sangat suka dengan makeup. Dia juga memiliki bisnis makeup. Dia punya toko-toko kecil yang menjual produk-produk makeup yang dibikinnya sendiri. Dan kalau misalnya seseorang datang gitu ya dan kayak ngomong kayak kode gitu, aku mau beli Aqua Tofana, dia lalu bakal mengeluarkan racun tersebut yang dimasukkan ke dalam packaging yang sangat mirip dengan botol parfum. Jadi ini tuh kelihatan kayak produk biasa aja, bukan kayak meracikan racun yang kayak di plastik atau kayak di botol yang serem gitu, yang ada kayak muka tengkoraknya. Enggak, kayak beneran tuh mirip banget dengan produk-produk kecantikan wanita seperti biasanya. Si Julia ini bakal kasih tahu kepada mereka gitu loh, oke, cara kamu untuk menggunakannya adalah kamu tinggal teteskan 4-6 tetes Aqua Tofana ini, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Dan karena racun ini tidak memiliki warna dan juga tidak berbau, aku saranin kamu untuk meneteskannya ke dalam jus, ke dalam wine, atau ke dalam sup suami kamu agar mereka sama sekali tidak tahu. Dan juga biasanya kalau misalnya kamu sudah menggunakan ini sebanyak 3 kali, maka suami kamu akan meninggal. Tapi ya ini resiko kamu gitu kan. Kalau misalnya kamu sudah memutuskan untuk membeli Aqua Tofana ini, maka kamu harus menjaga rahasia di mana kamu membeli racun ini gitu. Nggak boleh sama sekali ngeblame aku dan juga membuat aku out of business. Jadi customer-customernya yang juga sudah desperate, ya udah mereka setuju-setuju aja. Dan mereka pun sering sekali membeli Aqua Tofana ini dan mereka taruh aja gitu loh di meja makeup mereka, karena kan sangat mirip dengan produk-produk kosmetik lain. Jadi ini tidak membuat suami mereka tuh curiga. Dan biasanya saat mereka masak atau saat mereka menyuguhkan teh kepada suami mereka akan meneteskan racun itu. Nah, apa yang terjadi pada saat suami mereka itu mengkonsumsi makanan atau minuman yang di dalamnya sudah diteteskan dengan Aqua Tofana? Jadi di dosis pertama, si suami ini bakal ngerasa kalau kok aku menggigil ya, kayaknya aku sakit, kayaknya aku tuh ada kena flu gitu ya. Di dosis kedua, mereka akan mengalami yang namanya tuh dehidrasi, diare. Perut mereka bakal ngerasa panas banget dan mereka juga bakal ngerasakan pressure yang gak enak banget di bagian jantung mereka. Jadi ini tuh tampaknya mirip banget ya dengan virus yang sekarang lagi marak-maraknya. Dan di dosis ketiga, suami tersebut akan meninggal. Biasanya di dosis pertama, pada saat suami mereka itu ngerasa sakit, kan si dokter bakal datang tuh ya ke rumah untuk ngecek. Si dokter tuh bakal lihat, oh suami kamu ini cuma kena virus flu gitu, ini aku udah kasih kamu obat, kamu tinggal kasih dia makan 1 hari 3 kali dan dia bakal sembuh. Tapi setelah suami tersebut makan obat, kenapa tampaknya penyakit mereka tuh tambah parah ya kan? Apa yang dilakukan adalah pada saat si istri memberikan obat, mereka kan memberikan makanan. Nah, mereka pun meneteskan lagi gitu loh dosis kedua si Aqua Tofana ini ke dalam makanan si sang suami. Dan pada saat dokter datang kedua kali, mereka bakal kayak makin heran gitu, kok aku udah kasih kamu obat tapi tampaknya kamu makin parah ya penyakitnya. Jadi ini pun membuat dokter heran gitu loh. Tapi mereka juga tidak bisa menemukan alasan kenapa pasien ini tuh makin sakit. Dan di hari-hari dimana suami tersebut tuh makin sakit, mereka bakal jadi makin baik kepada istri mereka, karena kan saya sakit tapi istri saya baik banget ya, kayak ngasuh saya, jagain saya, kasih saya makan obat, kasih saya makan gitu ya. Dan karena si suami juga udah ngerasa kalau aduh aku tuh bakal meninggal gak lama lagi, aku tuh harus mendekatkan diri dengan Tuhan, dan mereka tuh bakal lebih banyak lagi doa gitu ya di tempat tidur mereka,
lagi sakit-sakitan mereka tuh pakai banyakkan doa, karena kebanyakan di Italia pada abad ke-17 itu kan kebanyakan mereka adalah penganut agama Kristen, jadi mereka bakal doa-doa gitu, dan mereka juga bakal menuliskan warisan untuk istri dan juga anak-anak mereka. Di saat inilah si istri pun yang bakal ngerasa kalau ya meskipun saya membunuh suami saya, at least kan dia pergi ke surga ya, karena kan sekarang dia itu sudah religius, dia tuh sudah membuka hati untuk Tuhan gitu ya. Jadi meskipun dia meninggal ya nggak apa-apa lah, at least aku nggak usah ngerasa bersalah gitu loh. Lagi pula aku dapat warisannya, jadi aku ya oke-oke aja. Makanya si racun aqua tofana ini sangatlah populer, dan akhirnya di dosis ketiga suami mereka pun akan meninggal dan mereka akan menjadi wanita yang bebas gitu loh. Saking nggak tahannya menjadi korban KDRT setiap hari, dipukul dan juga disiksa oleh suami mereka, wanita-wanita tersebut lebih memilih untuk menjadi widow daripada istri yang dipukul setiap harinya. Aku pengen tahu sih kalau misalnya kamu berada di posisi wanita tersebut, amit-amit sih ya, semoga sih enggak, tapi apakah kamu memilih untuk meneteskan aqua tofana atau kamu memilih untuk menjalankan hidup kamu dengan suami yang setiap hari itu memukul kamu? Nah, tampaknya so far bisnis Giulia ini sangat meledak ya, kayak banyak sekali orang-orang yang sudah tertolong oleh racun Giulia, dan dia berhasil menjalankan bisnisnya selama 50 tahun guys. Aku nggak bisa bayangin betapa banyaknya korban-korban yang sudah dengan secara misterius meninggal karena penyakit flu, dan istri mereka itu tampaknya happy gitu loh. Tapi ada lagi trik-trik yang dilakukan oleh istri-istri ini adalah mereka tuh harus pretend untuk menjadi seorang widow yang sangat sedih selama beberapa bulan dulu sebelum mereka bisa menunjukkan kalau mereka itu sudah terima kenyataan, padahal sebenarnya mereka tuh sangat bahagia kan. Bagaimana cara Giulia mempertahankan bisnisnya selama 50 tahun kayak sama sekali nggak ada polisi ataupun laki-laki yang curiga? Karena sebelum si Giulia tuh menjualkan aqua tofana kepada customernya, dia bakal melakukan background check guys. Jadi itu dia tuh beneran serius banget, dan sebelum dia memberikan racun tersebut kepada customer, dia bakal tanya dulu kepada mereka gitu, siapa yang kasih tahu kamu, yang rekomendasiin kamu ke sini, dan dia tuh bakal telepon misalnya si A ini, dia bilang si B yang rekomendasiin aku. Si Giulia tuh pun bakal menghubungi si B dan klarifikasi dulu gitu loh, mastiin kalau beneran kamulah yang merekomendasikan A kepada saya. Nah, sayangnya setelah Giulia melakukan bisnis aqua tofana ini, suatu hari dia tertangkap. Alasannya cukup nyebelin ya, karena jadi itu gini, ada seorang wanita yang dia tahu tentang aqua tofana dan dia pun membeli aqua tofana dari si Giulia. Pada saat dia meneteskan aqua tofana ini ke sup suaminya, dia pun menghidangkan sup itu kepada suaminya, karena kan dia juga udah nggak tahan lagi gitu ya. Tapi sebelum suaminya hendak memasukkan sup itu ke dalam mulutnya, si istri ini tiba-tiba jadi parno gitu loh. Jadi kayak nggak jadi, dan dia kayak, suamiku jangan minum sup itu, jangan minum sup itu. Dan suaminya pun yang kayak, kenapa aku nggak boleh minum sup ini, emang dalamnya ada apa? Si istri ini pun yang kayak, nggak ada apa-apa. Tapi si suaminya tuh taulah kayak kan udah marah dan juga udah curiga, langsung memukul istrinya sampai istrinya tuh tersungkur ke bawah, dan kayak dia tuh maksain kepada istri kayak, ada apa di dalam, kamu tuh taruh apa di dalam sup saya? Akhirnya si istri pun bilang kepada suaminya kalau iya, saya mencampurkan tetesan aqua tofana ke dalam sup kamu karena saya ingin meracuni kamu. Suaminya pun sangat marah dan membawa istrinya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ya, tidak lama kemudian pastinya kabar-kabar pun sudah keluar lah gitu ya, sampai ke telinga Giulia. Jadi ada orang yang kabarin ke Giulia gitu loh, kalau ada salah satu customer kamu yang ketahuan memberikan aqua tofana kepada suaminya, dan kamu sekarang harus kabur sebelum kamu ditangkap. Jadi pun membuat Giulia yang kayak patah hati, dia kayak, oh my god, pinter banget ya customer saya. Akhirnya dia pun bersembunyi ke dalam gereja, karena di zaman tersebut kan, zaman sekarang juga sih ya, gereja itu kan sangat opening gitu ya. Jadi di gereja ini pun memberikan tempat agar Giulia bisa bersembunyi. Tapi entah bagaimana, dari yang seorang perempuan meracuni suaminya sampai berita di mana si Giulia Tofana ini meracuni semua sungai di Italia guys. Nggak tahu kabar burung dari mana, kayak beneran berita yang salah gitu ya, jadi kayak rumor gitu, dan yang pastinya tidak benar dong. Kan si Giulia itu cuma menjual aqua tofana, dia nggak punya maksud sama sekali untuk meracuni orang-orang di Italia, dimana dia meneteskan aqua tofana ke sungai-sungai tersebut. Jadi dia adalah berita yang salah, tapi masyarakat tidak peduli
dan ini pun membuat orang gereja jadi benci kepada Julia. Akhirnya mereka pun melempar Julia keluar sampai akhirnya Julia pun tertangkap. Nah, pada saat Julia tertangkap, polisi asik menggertak Julia, kayak suruh dia ngaku, kamu sudah meracuni berapa orang gitu kan. Si Julia karena dia takut, dia pun mengaku kalau dia sudah meracuni 600 orang. Bayangin guys, 600 orang dalam kurun waktu 50 tahun. Banyak sih, banyak banget. Sayangnya si Julia pun dihukum mati tepatnya di bulan Juli 1659. Aku pengen tahu sih opini kamu, apakah Julia Cialfana adalah seorang wanita yang baik? Apakah kamu setuju dengan bisnis Julia? Apakah kamu tidak setuju? Apakah kamu ngerasa tetap yang kayak, oh nggak boleh lah dia menjual racun-racun kepada customernya? Aku pengen tahu opini kamu di comment section di bawah. Untuk aku personally sih, ya pastinya membunuh itu tuh salah ya. Meskipun kamu tuh mendapatkan siksaan setiap hari, tetap aja membunuh itu salah. Tapi ya guys, aku pengen tahu sih opini kamu di bawah. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Just like, you know, be honest ya. Just be honest, okay? Anyway guys, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe, dan juga turn notification on. Follow aku juga di Instagram @vivivan untuk update video baru. Dan buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari MAC. Ini tuh warnanya media, dan ini tuh tipe satin. Aku suka banget sama lipstick ini. Aku tahu kalian tuh lebih milih aku untuk pakai lipstick yang lebih ke nude, tapi karena I thought that hari ini kita ngomongin tentang racun ya, menurut aku warna lipstick hari ini tuh cocok banget sih untuk temanya. So yeah guys, thank you so much for watching. I hope you have a spectacular day, and I will see you in my next video. Bye guys.